Halo sahabat Rock, ketemu lagi dengan Ricky Rudi Automotive Channel. Nah teman-teman, setelah Ricky review dari eksterior, interior untuk Wheeltrack, sekarang Ricky akan mereview full untuk Ranger Wheeltrack Next Gen 2002. Oke teman-teman, inilah Ranger Wheeltrack Next Gen 2024 warna Lux Yellow ya. Nah untuk eksterior fitur front grille kita Wheeltrack Cam, dia konsepnya udah konsep Wheeltrack sendiri teman-teman, dengan headlamp with auto lamping. Lampunya ini LED teman-teman, sudah LED. Kemudian konsep lampunya adalah sail lamp, dan udah ada fog lamp juga. Untuk fog lampnya front LED depannya. Kemudian untuk bumpernya sendiri dia selaras dengan body ya. Jadi ketika misalkan bodinya ini warna Lux Yellow, maka bumpernya pun akan warna Lux Yellow. Dan sudah ada aksen silver yang memberikan kesan lebih sporty untuk si Wheeltrack ini teman-teman. Kemudian ada sensor. Nah, sensor di depan kita ada 4 titik sensor, itu untuk safety keamanan di Wheeltrack ini ya. Itulah untuk bagian depan Wheeltrack. Kemudian untuk wipernya udah sistem rain sensing ya. Jadi rain sensing ini ketika hujan maka wiper akan nyala sendiri, dengan catatan mesinnya nyala teman-teman. Kemudian untuk ukuran bannya sendiri teman-teman, ini udah ring 20 ya. Ya udah ring 20. Kemudian untuk lebar bannya itu tapak bannya 255, tinggi ban 55, dan alloy ya, Titan color untuk velgnya. Kemudian untuk dia udah ada mode guard depan dan belakang. Lalu fender warna dope ya, dengan wing mirror, paddle lamp with turning indicator. Jadi udah ada lampu sensen ya, jadi ketika sensen kiri atau kanan akan nyala. Dan di bawah ini ada kamera 360 teman-teman ya. Lalu udah dilengkapi dengan side step. Ini bawaannya ya, jadi bukan aksesoris. Jadi ini sangat kuat teman-teman. Nah untuk handle-nya sendiri dia udah keyless. Kemudian udah ada pegangan ya buat kita naik kendaraan, karena ini kan kendaraan tinggi. Jadi handle ini memudahkan kita naik turun kendaraan. Kemudian sudah dilengkapi roof rail rack carrier bar di Wheeltrack ini ya. Ini udah bawaannya teman-teman. Dan ini adalah tutup bensin ya. Untuk solar tinggal putar aja nanti dia kebuka, lalu tutupnya putar kembali ya sampai bunyi teman-teman. Nah buka tutup ini tinggal ditekan aja. Kemudian udah fender belakang juga. Nah untuk remnya cakram ya, jadi depan belakang. Untuk tampilan velg, ban semua sama ya. Lem juga udah dilengkapi. Nah ini ada step pijakan ya untuk di pojok Wheeltrack ini, khusus di Wheeltrack Raptor sendiri dia nggak ada. Kemudian ada sport bar. Nah ini sport bar yang menjadikan tampilan Wheeltrack ini lebih sporty teman-teman. Nah kemudian inilah tampilan lampu belakang. Di lampu belakang ini ada
titik blind spot ya. Jadi ini adalah fitur safety ketika ada kendaraan dari kiri kita menyusul atau kanan, maka dia akan mendeteksi. Nah, dengan tampilan di belakangnya juga udah ada scan wheel track, dan tidak lupa ada logo Ford warna biru, dan di sini ada kamera 360. Kemudian di sini ada indikator juga ya di belakang ketika di ngerem. Kemudian untuk baknya sudah dilapisi dengan bed liner teman-teman ya, bed liner. Lalu ada soket buat pengecasan dan buat menyalakan dispenser atau masak pakai kelistrikan bisa ya teman-teman ya, atau buat musik ketika kita misalkan camping. Nah, ini adalah tali baja dimana dia sangat kuat untuk menahan beban ketika kita naik. Kemudian udah dilengkapi dengan rear parking sensor, udah ada 4 titik teman-teman wheel track ini ya. Lalu tampilan sebelah kanan hampir sama, udah ada step belakang ya, pojok, memudahkan kita naik. Lalu ada sport bar, terus fender, ban, dan lain-lain. Untuk dimensinya sendiri, panjang kendaraan ini 5,3 meter teman-teman, lebar 2,2, udah exclude mirror ya. Kemudian tingginya dia 1,8. Kita lihat interiornya. Nah, di door trim sendiri ada central lock ya. Kemudian ini buat setting spion kita kiri kanan. Kemudian untuk kaca juga. Kemudian ini untuk buka pintu sistemnya jungkit ya teman-teman. Nah, untuk plat kursinya sendiri driver seat 8 A-Way power adjusted table seat. Jadi dia udah bisa 8 posisi ya untuk pengaturannya. Lalu kita lihat untuk setir. Nah, dengan konsep wheel track ya, di sini di setir ini kita ada cruise control. Kemudian untuk setting menambah atau menurunkan kecepatan cruise control, terus volume musik, kemudian ada voice command juga. Nah, ini di sebelah kirinya. Kan sebelah kanannya itu ada untuk angkat tutup telepon ya, ketika handphone kita terhubung dengan head unit bisa diangkat telepon dari sini teman-teman. Nah, ini dengan head unit standar 12 in touchscreen display head unit with Bluetooth voice recognition, USB, and 6 speaker. Nah, kita coba nyalakan ya. Untuk menyalakannya tinggal dipencet aja teman-teman, nggak perlu pakai kunci lagi. Nah, ini untuk knob buat pengaturan lampu ya, ada AC lamp. Nah, biasanya kita otomatis ya. Kemudian di sini ada untuk setting MID. Jadi pencahayaannya teman-teman bisa setting dari sini nih, kecerahannya MID kita ya. Nah, lebih gelap kah atau lebih terang? Nah, kayak gitu ya. Oke, ini AC. Kemudian ada konsol yang buat taruh minuman ya. Kemudian udah ada pegangan tangan di depan dengan head unit yang sangat bagus ya, touchscreen yang tadi aku jelaskan. Di head unit ini ada beberapa fitur, diantaranya radio, phone, media, Apple CarPlay, Android Auto. Nah, ini semua harus terhubung dengan si handphone ya. Kemudian di sini ada
buku manualnya juga ya. Jadi teman-teman udah di head unit buku manualnya kita udah nggak berupa kertas. Jadi semua fitur, semua spesifikasi kendaraan ada di buku manual yang ada di head unit. Jadi teman-teman bisa cek semua di sini ya sistemnya. Oke. Jadi kita bisa ngecek semua. Nah, kemudian ini kan ada buat AC. Nah, AC-nya itu settingan untuk AC-nya itu kita udah dual zone ya teman-teman. Jadi antara kiri dan kanan itu bisa berbeda suhunya. Ketika misalkan drivernya lagi sakit, misal dia nggak terlalu dingin, nah bisa kita setting. Nah, ini buat blower ya, angin, besar kecilnya angin, kiri kanan bisa disetting dari sini juga. Nah, kemudian ini kan, nah fungsinya yang bawah ini sama seperti yang di atas. Bedanya bawah ini adalah manualnya ya. Kalau yang di atas itu touchscreen-nya. Jadi tampilan atau fitur manfaat yang ada di atas ini di dalam layar sama dengan yang di bawah ini teman-teman. Mulai AC, blower, ya kan, semua sama. Kemudian di sini udah ada wireless charger ya. Jadi ketika misalkan handphonenya mensupport untuk wireless, nah dia akan nyala. Ketika mesin kita nyala, kemudian dia akan mengecas otomatis teman-teman. Nah, inilah fitur keunggulan dari si Wheeltrack juga teman-teman ya. Nah, ini untuk tambahannya udah ada lampu terang buat lampu baca ya kan. Kemudian di bagian baris depan sebelah kiri itu ada kaca. Kemudian ada buat tempat kacamata ya, buat naruh kacamata teman-teman. Nah, kemudian kalau di atas driver itu hanya buat kartu aja ya, etol ataupun stroke apa gitu. Nah, ini untuk dashboardnya sendiri dia udah berbalut kulit ya teman-teman. Nah, dengan konsep Wheeltrack ada oranye-oranye membuat tampilan lebih keren. Nah, kemudian ini tuas handle-nya kita kondisinya matic ya, tapi kalau teman-teman mau bikin manual bisa. Nah, ini buat nambah atau mengurangi gigi. Jadi giginya secara otomatis, tapi kita bisa bikin manual. Untuk rem tangan udah electric parking brake ya teman-teman. Jadi nggak pakai tuas lagi. Kemudian ini ada drive mode. Drive mode itu ada 2H, 4H, 4L ya. Nah, kalau misalkan ke 4H itu ada modenya itu dari normal, kemudian ke sebentar nih agak susah ya. Nah, kemudian ada eco, kemudian ada slippery ya, kemudian mood, kemudian sand. Nah, itu adalah mode-mode rute yang bisa dijalani oleh si Wheeltrack Next Gen ini teman-teman. Kemudian di sini ada konsol ya, ada buat ngecas, dan di sini ada buat setting paralel, rem paralel. Nah, kemudian overall ini untuk joknya sendiri udah scam Wheeltrack ya, balut jahitan warna oranye, sangat keren. Untuk setir udah balut kulit juga. Nah, untuk mematikan kita tinggal tekan aja teman-teman. Nah, ini udah mati kembali. Oke, overall interior udah beres. Sekarang kita lihat ke mesinnya ya teman-teman ya. Nah, mesinnya itu untuk buka kap mesin teman-teman itu di sebelah kiri ya. Oh iya, nah untuk baris penumpang juga dia udah sama ya, udah 8 pengaturan kursi. Nah, ini buat buka kap mesin teman-teman. Nah, oke, kita buka kap mesinnya.
Nah, lumayan agak susah ya. Oke, kita minta tolong dulu buat bukain. Oke. Thank you Rama. Ya. Nah, untuk mesinnya ini adalah tipe diesel with biturbo dengan cc 2000 cc teman-teman. Powernya itu 154,5 kW, 210 PS tenaganya. Kemudian torsinya itu 500 Nm at 1750 sampai 2000 rpm dengan full supply system common rail direct injection. Dengan transmisi tipenya kita 10 percepatan sehingga lebih halus ya, dan pastinya untuk menghemat bahan bakar teman-teman. Nah, inilah untuk mesinnya ya, sangat rapi. Lalu untuk aku lupa, untuk suspensi depannya itu dia double wishbone with coil spring ya. Dia udah double wishbone with coil spring suspensi depannya. Untuk rear suspensi belakangnya adalah lip spring. Nah, untuk remnya pastinya semuanya udah cakram ya teman-teman ya, dengan wheelbase 229 mm. Oke, udah beres teman-teman. Oke teman-teman, itulah review dari Ricky. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya di like, share, dan subscribe Ricky Rudy Automotive Channel. Thank you, bye bye.